Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira dengan NIM 2411050034. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang instalisasi Inisled Portable, entry katalog AACR, entry katalog RDA, entry keanggotaan, dan entry peminjaman dan pengembalian koleksi. Baiklah, di sini pertama-tama kita akan menginstalisasi Inisled Portable. Baiklah, di sini kita akan membuka Google Chrome terlebih dahulu. Selanjutnya, kita cari ini slide. Yang di atas ini. Ini tampilan terbaru dari ini slide 2026. Ini slide pertamanya. Ambil di bagian unduh. Di sini banyak versi, ini versi terbarunya 3.3. Kita ambil yang 3.2 versi revisi 10 Februari 2021. Klik unduh. Download. Tetap download. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki filenya, jadi tidak usah kita download. Setelah selesai mendownload, kita masuk ke sini, ke file, ke download. Ini yang sudah saya download. Kita copy, pindahkan ke Windows C. Lanjut continue. Selanjutnya kita extract here. Yes. Di sini prosesnya agak lama. Kita tunggu saja. Nah, setelah selesai akan keluar exam. Kita masuk ke exam. Cari exam control. Masuk.
Nah, kita setelkan yang Apache, tunggu sampai hijau, dan MySQL. Setelah selesai, kita masuk lagi ke Chrome. Kita cari di sini localhost T2 8123, enter. Nah, kita sudah masuk ke ini slide. Jika sudah begini, berarti instalisasi kita sudah berhasil. Jika ingin masuk ke ini slide, kita masuk ke back office. Nah, ini kita buat ini slide. Passwordnya itu ini slide sama dengan. Kita sign in. Ini lokasi perpustakaannya, kita pilih perpustakaan pusat. Kita sign in. Nah, begini tampilan ini slide ketika kita sudah masuk. Video tutorial yang kedua yaitu mengentry buku dengan AACR. Nah, setelah kita berhasil tadi masuk ke ini slide, selanjutnya di bagian sini katalog. Sini banyak entry. Jika kita ingin dengan entry AACR, maka kita pilih entry katalog. Seperti ini tampilannya. Yang diawali dengan jenis bahan. Jenis bahannya itu kita pilih yang bagian monochrome saja. Nah, di bagian judul, sini ada judul utama, karena judul penanggung jawab. Nah, di sini juga diawali kata sandang. Jadi kita tidak memakai ini karena tidak terlalu diperlukan. Jadi kita buat judulnya dengan akuntansi gampang. Akuntansi gampang. Nah, untuk ACR ini cuman huruf awalnya saja yang kapital. Nah, yang untuk anak judul, karena kita punya anak judul, kita buat dengan untuk pemula dan orang awam. Nah, untuk penanggung jawabnya, yaitu Ufi Indriani. Indriani. Nah, itu tajuk pengarang. Kita di sini ada pilihan, ada nama depan, nama belakang, atau nama keluarga. Nama keluarga ini seperti marga, seperti Nasution, dan lain-lain. Nah, kita buat di sini. Uti Indriani. Nah, jika pengarangnya lebih dari satu, maka kita bisa tambahkan di sini. Nah, jika lebih dari dua, bisa klik tambah ini. Selanjutnya di bagian penerbitan, tempat terbitnya itu di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Untuk penerbitnya itu Dunia Cerdas. Nah, untuk tahun terbit 2013. Selanjutnya itu deskripsi fisik. Nah, di sini jumlah halamannya, huruf Romawinya itu jangan lupa koma, spasi, untuk selanjutnya itu 168 HLM. Halamannya ini cukup disingkat saja dan jangan lupa titik.
Nah, jika dia memakai gambar, maka kita buat di sini ilus, tapi buku ini tidak memakai gambar. Untuk dimensinya ini 15 cm, 15 dikali 23 cm. Jangan lupa diberi titik. Nah, jika di sini ada bibliografi bahan sertaan, maka ditambahkan. Nah, untuk edisi, di sini cuma cetakan, maka kita buat cet, titik, 1. Nah, untuk subjek ini, kita pilih yang topikal saja. Kita masukkan di sini akuntansi. Selanjutnya, nomor klasifikasinya yaitu 657. Untuk nomor panggil, nah, akan otomatis dari ini slide-nya langsung. Nah, untuk ISBN-nya itu yaitu 978 62 7953 01 7. Nah, untuk catatan ini tergantung kepada pustakawan jika ada, dibuat jika tidak usah. Nah, selanjutnya untuk bahasa, kita buat bahasa Indonesia. Nah, bentuk karya ini banyak. Ini kita bukan fiksi, buku. Untuk kelompok sasarannya ini banyak kita buat untuk umum saja. Koleksi daring ini tidak perlu kita isi. Nah, ini jangan lupa tampilkan di pak. Selanjutnya simpan. Tunggu. Ini sudah tersimpan. Nah, jika seperti ini, maka kita sudah berhasil menginput bibliografi dari buku tadi. Nah, ini set ini agak sedikit berbeda dengan Slim. Jika Slim kita bisa langsung menambahkan eksemplar. Kalau Mislet tidak, kita harus pergi ke koleksi dulu. Nah, di sini ada tambah eksemplar, maka kita tambahkan. Nah, di sini ada jumlah kan. Kita buat di sini 3. Nah, sini ada 3 kan. Nomor induknya kita buat 001, 002, dan 003. Nah, untuk barcode-nya kita samakan saja. Untuk nomor ini tidak perlu karena ini dari pustakaan. Nah, untuk tanggal pengadaan kita buat hari ini saja. Jenis sumber ini ada banyak, pembelian, hadiah, penggantian, penggandaan. Jadi kita buat pembelian saja. Nah, nama sumbernya ini jika ada kita tambahkan. Nah, di sini wajib, tapi karena di sini kita tidak tahu nama sumbernya, kita salahkan saja. Nah, untuk bentuk fisiknya itu kita buat buku. Kategorinya ini koleksi umum saja. Aksesnya ini bisa dapat dipinjam,
Bisa dibaca di tempat, tandon, atau deposit. Kita buat dapat dipinjam. Lokasi perpustakaannya kita buat perpustakaan pusat. Nah, lokasi ruangnya ini ruang baca umum boleh, ruang koleksi referensi boleh, kita buat ruang baca umum saja. Tersedianya ini tersedia, mata uangnya ini kita buat rupiah. Nah, untuk harganya kita buat 85.000 saja. Nomor panggil, nah, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat covernya. Nah, di sini kita ini mudah. Top, open. Nah, kita buat bunga. Nah, sudah berhasil. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke katalog. Nah, bagaimana jika kita ingin mencetak barcode? Nah, mencetak barcode ini di bagian koleksi karena yang akan kita buat barcode itu eksemplarnya. Nah, di sini kita pilih ini. Jika tidak, pilih saja salah satu. Nah, di bagian aksi ini tempat pencetakannya. Kita ke bawah. Nah, ini cetak label. Nah, sini pilih ukuran. Nah, banyak ukuran. Kita pilih ini saja. Pilih modelnya. Banyak. Kita ini saja. Pilih format dokumennya. PDF atau dokumen saya kita pilih PDF. Selanjutnya kita proses. Nah, kita lihat. Nah, ini bentuk barcode-nya. Kita kembali lagi. Sini. Jika sudah seperti ini, maka jika ingin melihat bukunya, kita kembali lagi ke portal aplikasi ini slide. Yang sini, pilih kotak. Nah, otomatis buku kita sudah tampil di koleksi terbaru. Dan begitulah cara entry buku dengan AACR. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial yang ketiga, yaitu mengentry buku dengan katalog RDA. Nah, sekarang kita masuk saja ke katalog. Nah, kita ambil yang entry katalog RDA ini. Tampilannya masih sama dengan AACR. Itu yang bikin judul ada judul utama, nak judul, penanggung jawab, variasi bentuk judul, judul asli, dan judul seragam. Di sini juga ada kata sandang. Nah, untuk judul utama kita buat dengan akuntansi keuangan, masih sama dengan ACR, yaitu cuman awalan judul saja yang pakai huruf kapital. Nah, jika ada anak judul, masukkan anak judul. Sini penanggung jawab, yaitu Nia Lasmi Wardiah. Nia Lasmi Wardiah. Nah, selanjutnya itu variasi bentuk judul. Variasi bentuk judul ini biasanya terletak pada novel, Al-Quran atau Alkitab. Nah, di sini kita memperhatikan ya. Di sini judul seragamnya seperti
Al-Quran, banyak variasinya, maka akan diambil judul yang seragamnya seperti Al-Quran. Nah, untuk kreator yang bagian utama kita samakan dengan KACR, yaitu ininya kelas ini Media. Nah, kita tetap nama depan, isi nama belakang, dan nama keluarga. Nah, jika ingin menambahkan kreator, bisa ditambahkan. Kalau lebih dari 2, bisa juga. Nah, selanjutnya tempat. Tempatnya itu tempat terjadinya itu di Bandung. Namanya yaitu Pustaka Sekian. Tahunnya 2016. Nah, deskripsi fisiknya jumlah jumlah halaman yaitu X ini Roma 328. Nah, untuk halaman ini tidak perlu dipendek seperti ACR. Selanjutnya ilustrasi. Jika pakai ilustrasi, maka dibuat ilustrasinya itu lengkap-lengkap. Nah, untuk dimensi itu 16 dikali 2 dikali 24 cm. Nah, ini jika ada bahan sertaan bibliografinya. Nah, jenis sisi ini karena bentuknya buku, maka kita buat di sini teks saja. Teks. Jenis media ini huruf besar. Nah, untuk jenis media ini biasanya kalau di slim langsung ada. Kalau di sini kita hanya harus mengetik manual. Di sini kita buat tanpa perantara. Untuk jenis wadah itu nah, untuk edisi di sini harus dibuat lengkap-lengkap. Tentang cetakan, mari kita buat cetakan. Cetakan ke 1. Untuk subjek seperti di ACR kita ubah menjadi vertikal, yaitu tentang si. Nah, kita tambahkan lagi vertikal. Ini kita tambah keulangan. Nah, untuk nomor klasifikasinya yaitu 657. Untuk nomor panggil akan langsung otomatis dari misalnya dari SBN-nya yaitu 938 939 076 607 5. Catatan jika ada dari pustakawan. Nah, untuk bahasanya itu bahasa Indonesia. Bentuk karya ini bukan fiksi. Kelompok sasarannya kita buat bentuk umum. Nah, ini tidak perlu diisi. Buat tampilkan di sudah berhasil tersimpan. Nah, selanjutnya kita membuat eksemplarnya yaitu di koleksi.
Selanjutnya kita akan membuat action bar-nya. Nah, di sini 4. Sama-sama. Sama. 2. 4. Waktu. Tanggal pengadaan hari ini. Tim sumber. Pembelian. Jika ada. Untuk isi gitu. Kategorinya masuk umum. Dapat dipinjam. Bank pusat. Ini 65.000. Akhir. Sebenarnya masuk ke detail. Kita tambahkan. Ini. Kita lihat di pertama bisa ini apa. Hmm. Sudah. Saya ingin menambahkan desain mencetak barcode sama seperti di ASR tadi. Oke, dengan sekian untuk tutorial yang ketiga. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial yang keempat, yaitu entry keanggotaan. Nah, jika di Slim biasanya itu member, maka di Inkscape yaitu keanggotaan. Di sini ambil entry keanggotaan. Nah, di Inkscape ini member number-nya itu otomatis kita bisa mengubahnya ke manual dengan masuk ke administrasi, pengaturan keanggotaan, itu ke entry keanggotaan. Nah, di sini kita pilih yang manual. Nah, biasanya kalau di perpustakaan daerah itu akan memakai nomor anggota yang otomatis. Nah, sebenarnya kita simpan. Nah, kita balik lagi ke anggota untuk keanggotaan. Nah, sini sudah manual. Kita buat 1, 2, 3, 4 saja. Jenis identitasnya itu kartu mahasiswa, nomor identitas, coba saja NIM, nama lengkap, Mira, tempat lahir, Malaysia, tanggal lahir kita buat manual saja 26/11/2005. Lalu alamat kalau ada diisi kan ada bintang. Selanjutnya itu jenis anggota ini sangat
penting kita buat di sini mahasiswa. Jumlah pendaftaran sudah otomatis. Jenis kelamin perempuan, email. Untuk jenis anggota kita buat di sini aktif. Lokasi peminjaman kita buat di perpustakaan pusat saja. Koleksi yang dapat dipinjam cukup koleksi umum. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini kita tidak memakai kamera buat daftar ulang. Selanjutnya ini lebih banyak menu. Ini foto anggota, unggah foto, cari foto di bukan unggah. Sudah selanjutnya kita simpan hasil disimpan dan kita buat ini selesai. Nah, sudah tersimpan. Jika ingin menambahkan anggota baru, klik ini. Nah, demikian cara input anggota di ini slide. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial yang terakhir, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke sirkulasi, entry peminjaman, masukkan nomor anggota. Jika ada barcode, kita bisa langsung masuk dengan barcode saja. Masukkan, cari anggota, notif. Nah, di sini sudah ketemu. Masukkan nomor barcode-nya. 1, oke. Nah, sudah 1, kita tambah lagi. Nah, sudah 2 buku. Ini tergantung kepada sebanyak apa kita meminjam buku. Dan tergantung sebanyak apa batas peminjaman yang kita buat. Nah, selanjutnya itu kita simpan. Transaksi berhasil. Jika ingin mencetak slip peminjaman, kita bisa cetak di sini. Ini, cancel. Atau ingin cetak struk peminjaman, kita bisa di sini. Cancel aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa buku ini bisa dipinjam selama 2 minggu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengembalikan salah satu buku. Di sini kita sesuai sirkulasi, cari entry pengembalian. Nah, masukkan barcode-nya 001. Oke. Nah, ini kita simpan. Kita juga bisa cetak slip pengembalian. Ini membutuhkan internet ya teman-teman. Cancel. Struknya juga bisa.
juga. Nah, jika sudah, kita lihat di hmm, daftar pengembalian. Nah, di sini sudah ada transaksi, bukti bahwa kita sudah mengembalikan buku. Baik, mungkin hanya sekian tutorial dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.